Resmi, sebuah skenario tak terduga tengah dibahas oleh FIFA terkait slot tersisa di Piala Dunia 2026. Ketidakpastian yang melibatkan tim nasional Iran membuka peluang digelarnya playoff darurat lintas benua. Yang mengejutkan, tim nasional Indonesia disebut masuk dalam radar sebagai salah satu kandidat dari Asia, bersama tim nasional Oman dan tim nasional Uni Emirat Arab. Sementara dari Eropa, sejumlah tim kuat seperti tim nasional Italia, tim nasional Denmark, tim nasional Polandia, hingga tim nasional Kosovo dikabarkan siap bersaing dalam format pertandingan eliminasi langsung. Jika skenario ini disahkan, maka satu tiket menuju Piala Dunia akan diperebutkan dalam laga hidup mati yang dipastikan berlangsung ketat dan penuh tekanan. Hingga saat ini, keputusan resmi masih menunggu pengumuman dari FIFA, namun satu hal mulai jelas, dunia mungkin akan segera menyaksikan salah satu playoff paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Situasi makin panas, dan kini skenarionya semakin jelas. Jika FIFA benar-benar menggelar playoff dadakan, maka komposisi pesertanya diprediksi akan mempertemukan dua benua sekaligus, Asia dan Eropa, dalam satu turnamen mini yang brutal. Dari Asia, 3 nama mulai mengerucut sebagai kandidat kuat, yaitu tim nasional Indonesia, tim nasional Oman, dan tim nasional Uni Emirat Arab. Ketiganya disebut sebagai perwakilan Asia yang paling realistis untuk mengisi slot darurat. Dengan Indonesia unggul dalam produktivitas gol, Oman memiliki pengalaman di laga-laga ketat, dan UEA dikenal dengan kedalaman skuadnya. Namun tantangan sesungguhnya datang dari Eropa, di mana 4 tim siap turun dengan ambisi besar. Tim nasional Italia sebagai raksasa dunia yang terluka dan haus pembuktian, tim nasional Polandia dengan daya gedor mematikan, tim nasional Kosovo sebagai kuda hitam penuh kejutan, dan tim nasional Denmark yang dikenal sangat disiplin dan berbahaya di laga besar. Bayangkan skenarionya, tim-tim Asia harus bertarung habis-habisan hanya untuk bisa menantang kekuatan Eropa dalam sistem gugur yang kejam, tanpa ampun, tanpa laga kedua, sekali kalah langsung pulang. Dan di tengah tekanan sebesar itu, tim nasional Indonesia memikul satu misi besar, mencuri sejarah. Karena jika Garuda mampu melewati badai ini, maka jalan menuju Piala Dunia 2026 akan benar-benar terbuka. Namun yang membuat semuanya semakin menegangkan, belum ada kepastian resmi. Semua masih menunggu keputusan akhir, dan saat pengumuman itu keluar nanti, dunia akan tahu siapa yang benar-benar siap bertarung, dan siapa yang hanya akan jadi penonton dalam mimpi besar ini. Dan justru setelah semua nama itu mulai mencuat, ketegangan malah naik ke level berikutnya. Karena skenario yang beredar menyebutkan, FIFA tidak hanya mempertimbangkan kekuatan tim, tapi juga nilai pertandingan. Artinya, duel yang tercipta harus punya daya ledak besar, secara kualitas, drama, dan perhatian dunia. Disinilah posisi tim nasional Indonesia jadi sangat menarik. Sebagai satu-satunya tim Asia Tenggara di daftar itu, Indonesia membawa jutaan penonton, euforia luar biasa, dan potensi kejutan yang sulit diprediksi. Faktor ini diam-diam jadi nilai plus yang tidak dimiliki semua tim. Namun di balik itu, ada satu skenario yang bikin merinding. Kemungkinan pairing pertama. Bayangkan jika undian langsung mempertemukan Indonesia dengan tim nasional Italia di laga pembuka. Atau bahkan menghadapi tim nasional Denmark yang terkenal dingin dan efektif sejak menit pertama. Itu bukan sekadar pertandingan. Itu ujian mental terbesar dalam sejarah Garuda. Sementara itu, tim nasional Polandia dan tim nasional Kosovo juga bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Polandia dengan lini depan tajamnya bisa menghukum kesalahan sekecil apapun. Sementara Kosovo justru berbahaya karena datang tanpa beban. Di sisi Asia, tim nasional Oman dan tim nasional Uni Emirat Arab juga siap saling sikut demi satu tempat untuk menghadapi wakil Eropa. Artinya, bahkan sebelum menghadapi raksasa dunia, Indonesia sudah harus bertarung habis-habisan di fase awal. Dan di titik ini, semuanya bukan lagi soal siapa lebih kuat, tapi siapa yang paling siap di momen paling menentukan. Karena satu gol bisa mengubah sejarah, satu kesalahan bisa menghapus mimpi, dan satu malam bisa menentukan apakah tim nasional Indonesia akan dikenang sebagai legenda, atau kembali jadi cerita, hampir. Sekarang semua tinggal menunggu satu hal, pengumuman resmi. Saat itu datang, tidak akan ada lagi spekulasi. Hanya ada kenyataan, siapa yang bertarung, dan siapa yang tersingkir, sebelum mimpi itu benar-benar dimulai, dan ketika pengumuman itu akhirnya keluar. Semuanya akan berubah dalam sekejap.
Tidak ada lagi waktu untuk berpikir panjang. Tidak ada ruang untuk ragu. Tim nasional Indonesia harus langsung bergerak, mengumpulkan pemain terbaik, menyatukan strategi, dan bersiap menghadapi tekanan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Karena ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah momen yang bisa mengubah arah sejarah sepak bola Indonesia selamanya. Di ruang taktik, John Hertman akan dipaksa membuat keputusan besar dalam waktu singkat. Siapa yang diturunkan? Siapa yang jadi penentu? Dan siapa yang siap menghadapi tekanan jutaan pasang mata? Satu keputusan salah bisa jadi akhir dari segalanya. Namun justru di situ letak keajaibannya. Karena sepak bola tidak selalu dimenangkan oleh tim terbaik, tapi oleh tim yang paling siap di hari itu. Bayangkan momen kick-off dimulai. Dunia menyaksikan. Kamera menyorot. Dan Garuda berdiri sejajar dengan tim-tim besar seperti tim nasional Italia, tim nasional Denmark, atau tim nasional Polandia. Tak ada yang menyangka perjalanan ini akan sampai sejauh ini. Dari yang awalnya tersingkir, menjadi penantang di panggung terbesar. Dan di detik itulah, semua kerja keras, semua kritik, semua keraguan, akan diuji dalam 90 menit paling menegangkan. Jika menang, nama Indonesia akan mengguncang dunia. Media internasional akan membicarakan keajaiban Garuda. Dan satu tiket menuju Piala Dunia 2026 benar-benar jadi kenyataan. Tapi jika kalah, semuanya akan terasa seperti mimpi yang terlalu dekat, lalu tiba-tiba hilang. Namun satu hal yang pasti, jika kesempatan itu benar-benar datang, ini bukan lagi soal mungkin atau tidak mungkin. Ini soal berani atau tidak, dan saat peluit panjang nanti akhirnya terdengar, dunia tidak akan lagi melihat Indonesia sebagai tim yang hanya numpang lewat. Karena jika tim nasional Indonesia mampu berdiri sejajar dan bertarung habis-habisan di panggung sebesar ini, maka satu stigma lama akan runtuh dalam sekejap. Bahwa Garuda tidak lagi sekadar mimpi, tapi ancaman nyata. Di tribun, jutaan supporter akan menahan napas. Di layar kaca, satu negara akan terdiam menunggu hasil akhir. Dan di lapangan, 11 pemain akan membawa beban harapan lebih dari 270 juta orang. Tekanan itu gila. Tapi justru di sanalah legenda dilahirkan. Karena sejarah tidak pernah ditulis oleh mereka yang bermain aman. Sejarah ditulis oleh mereka yang berani mengambil risiko, di saat semua orang meragukan. Dan jika malam itu tim nasional Indonesia berhasil menjatuhkan salah satu raksasa seperti tim nasional Italia, tim nasional Denmark, atau tim nasional Polandia, maka itu bukan sekadar kemenangan. Itu adalah pernyataan ke dunia, bahwa Indonesia telah datang. Dan kali ini, bukan untuk pulang cepat. Namun jika hasil berkata lain, jika perjuangan itu harus berhenti di tengah jalan, maka satu hal tetap akan dikenang. Bahwa untuk pertama kalinya, Garuda benar-benar menyentuh gerbang mimpi itu. Dan mungkin, dari kegagalan itulah, fondasi menuju masa depan akan terbentuk. Karena seperti yang selalu ditekankan John Hertman, perjalanan besar tidak pernah lurus. Ada jatuh, ada bangkit, ada luka, tapi selama mimpi itu masih dijaga, kesempatan akan selalu datang kembali. Sekarang semuanya tinggal menunggu satu momen terakhir. Saat nama-nama resmi diumumkan, saat jadwal dipastikan, dan saat dunia akhirnya tahu, apakah ini akan menjadi kisah keajaiban terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Atau hanya satu lagi cerita, hampir, yang membuat kita semakin lapar untuk suatu hari nanti, benar-benar sampai ke sana. So remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for
the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.